Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempersembahkan sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah implementasi kebijakan publik mengenai permasalahan pengimplementasian kebijakan publik. Jadi, pada kali ini kami akan mengangkat sebuah topik mengenai aturan tata tertib pedagang kaki lima. Nah, pada topik ini ada dua narasumber yang telah kami wawancarai, yaitu Bapak Antoni SAP, selaku Kasih Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa. Dan yang kedua, yaitu Mbak X, seorang pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Oke guys, selamat menyaksikan. Nah, pedagang kaki lima ini kan banyak sekali ya di Sumbawa, Pak. Terus tetapi banyak juga yang pedagang kaki lima yang berjualan di tempat-tempat umum, misalnya di depan toko atau di pinggir jalan gitu, Pak. Yang ingin kami tanyakan, ada nggak sih kebijakan yang terkait tentang pengelolaan pedagang kaki lima itu, Pak? Pada dasarnya ini kan semua sudah diatur di dalam peraturan daerah tentang penertiban pedagang kaki lima yang disalahgunakan, seperti berjualan di trotoar, di tempat-tempat umum yang seharusnya tidak mereka tempati. Nah, ini dasar hukumnya itu kan di peraturan daerah nomor 15 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Seperti langkah-langkah yang kita ambil selama ini, kita melakukan penertiban, kita melakukan teguran secara persuasif, secara humanis kita arahkan, dan kita juga sudah melakukan tindakan, bahkan sampai kita melakukan penertiban. Kita panggil, kita bina dan memberikan surat pernyataan. Bagaimana jika pedagang kaki lima ini jika sudah ditertibkan, sudah diberikan pemahaman dan lain-lain untuk tidak melakukan hal itu lagi, tapi mereka masih melakukan, mereka masih berjualan di tempat yang sama walaupun sudah ditegur, sudah diberikan pembinaan segala macam, tapi mereka tidak mendengar dan tidak mau berhenti. Jadi apa tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah, Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, setelah kita melakukan penertiban, mereka masih mengulang perbuatan seperti kita sudah pernah tegur, kita bina, kita barangnya itu atau apa namanya itu lapaknya, gerobaknya kita angkut ke sini, dan pemiliknya datang, kita panggil ke kantor dan kita bina, kita berikan pengertian dan kita buat surat pernyataan agar tidak mengulanginya perbuatan serupa. Jika kebijakan pemerintah ini membuat peraturan bahwa pedagang kaki lima ini tidak boleh berjualan di atas trotoar atau di tempat-tempat umum lainnya yang mengganggu masyarakat lainnya, lantas bagaimana kebijakan selanjutnya pemerintah untuk menertibkan pedagang-pedagang kaki lima ini, Pak? Apakah ada, Pak, pemerintah menyediakan tempat yang khusus untuk para pedagang kaki lima itu? Kalau mengarah ke sananya, karena kita tupoksi Pol PP hanya melakukan penertiban. Kalau kita kembalikan kebijakan pemerintah, mungkin tetap ada ya, seperti masalah seperti ini pasti akan mencari solusinya. Itu kan pemerintah yang mengambil kebijakan, di situ nanti mungkin ada dipersiapkan
alokasi tempat khusus, diarahkan ke satu titik, mungkin tempat pedagang itu kan seperti pasar itu kan ada kan, kemarin kita kan tidak boleh di depan pasar, Iya, itu kan harus masuk ke dalam di dalam pasar, pasar, ya. seperti itu kan pemerintah sudah menyediakan seperti pasar itu kan. Oleh karena itu mungkin masyarakat yang kurang mengerti tentang hal tersebut, ini yang menjadi pekerjaan Satpol PP melakukan penertiban. Untuk kedepannya aja sih nih Pak, bagaimana dari petugas sendiri, bagaimana sih untuk kedepannya supaya pedagang kaki lima ini supaya lebih tertib lah Pak? Bagaimana sih untuk kedepannya gitu? Iya, kita juga berharap agar gimana kedepannya diberikan tempat oleh pemerintah, tempat khusus biar pedagang ini tidak semberawut. Jadi keindahan kota itu tetap terjaga, jangan sampai kelihatan kumuh. Kota kita ini harus tertib dan mengerti semua aturan sama masyarakat ini yang berjualan seperti pedagang kaki lima ini bisa teratur. Kita berharap penuh kepada pemerintah biar gimana masyarakat juga bisa berdagang dengan aman dan tertib, tidak dikejar lagi semua petugas. Kembali kita ke situ lagi, tergantung dengan kebijakan pemerintahnya, mungkin kedepannya bisa diarahkan seperti dipusatkan ya. Selama ini kan mengambil hak orang lain, merampas hak pejalan kaki di situ. Nah, disitulah kita hadir Satpol PP untuk mengembalikan fungsi trotoar itu sebagai tempat pejalan kaki.